Sebagai sebuah wujud pengabdian, bagi kamu yang berjiwa sosial, juga ajang untuk mengasah soft skills. Yang dimana kita tahu hal itu nggak diajarkan dalam materi sekolah. Tapi kita belajarnya dengan praktek secara langsung terjun ke lapangan. Selain itu, kamu juga bisa menambah relasi juga nih. Dan juga wawasan yang selama ini kamu nggak ketahui. Menjadi seorang volunteer, kamu juga akan ngerasain tuh yang namanya susah seneng dapat teman di sana. Capeknya ngelakuin job desk dan juga pengalaman yang berbeda-beda. Karena setiap kejadian memiliki ceritanya masing-masing dong ya. Terus, gini nih, sebenarnya volunteer ini ada bermacam-macam. Mulai dari volunteer kemanusiaan, ya kayak kita ketahui dari bidang kesehatan juga ada, pendidikan, bencana alam, ya semacam kayak gitulah. Terus ada juga volunteer event-event besar. Contohnya nih ya, kayak konser musik, pagelaran, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan show. Setiap job desk yang kamu terima, di situ kamu dapat ilmu yang berbeda-beda pula. Selain itu, di sini kita juga dituntut nih buat peka sosial. Karena kita berhubungan dengan banyak orang kan, dari berbagai kalangan dan latar belakang yang berbeda pula tentunya. Nah, pengkondisian emosi dan mental di sini pakai banget. Tahu lah ya, kan di sini kita ini nih ngerjain banyak hal dan belum lagi kalau ada temen atau senior kamu yang mungkin ada beberapa masalah yang harus diluruskan. Yang terpenting dari volunteer ini adalah kamu harus siap secara fisik, mental, dan juga pikiran. Ya, karena kan kamu mengabdi. Kalau nanti ada tambahan fee-nya, ya itu sebagai bonusnya. Dan selain itu kamu juga harus teliti dan juga hati-hati. Karena setiap kerjaan yang kamu dapat kan bakal ada pertanggung jawabannya, ya nggak? Dari sini nanti teamwork kamu juga dapat. Latihan kepemimpinan juga bisa diasah. Dan juga kamu bisa ngembangin diri kamu. Selain itu, kita juga berproses nih untuk berpikir menjadi lebih dewasa. Kan pasti setiap acara ada dong ya hal yang gak mulus gitu. Nah, di sini kamu belajar tuh gimana caranya buat mecahin masalah. Belajar menyesuaikan diri dengan orang yang baru. Dan dari situ kita bisa tahu gimana karakter orang-orang di luar sana. Ini sebagai acuan nih buat kamu biar tahu gimana sih karakter orang dan kerasnya dunia di luar sana. Kalau misalkan kamu menjadi volunteer kemanusiaan, hal itu bisa nambah syukur kita. Karena di situ kita akan ngebantu banyak orang dan kita bisa tahu caranya berbagi dan saling menghargai. Yaps, seperti cerita pengalaman menjadi seorang volunteer dari sender kita. Yang dia ini nggak mau nih buat disebutin namanya. Malu katanya. So, check this out. Hai, salam hangat dari sini. Semoga ceritaku bisa diterima ya. Jadi gini, aku dari SMP emang udah suka banget sama yang namanya kegiatan sosial. Pengabdian menurut aku tuh ya organisasi sekolah juga termasuk pengabdian dan merupakan ajang volunteer. Karena di sini kan kita nggak dibayar dan kita melakukan semua kegiatannya ya karena kita seneng, kita suka, karena itu kemauan kita. Jadi gini nih, aku ikut salah satu organisasi di sekolah aku. Yang niatnya sih ya biar bisa ngasah hobi aku. Jadi aku ikut organisasi yang kita tuh mempunyai minat dan bakat yang sama. Kalau dilihat dari pengalamanku sendiri sih ya, aku ikut organisasi ataupun menjadi seorang volunteer ya karena ada sesuatu yang aku cari di dalam sana. Misalnya nih, aku ikut event A. Nah, yang aku incer
posisi sekretaris, katakanlah seperti itu. Karena aku butuh ilmunya, terus aku pengen nyoba deh ke sana. Nah, terus masalah tentang fee. Jadi, anak muda sekarang kalau lihat fee lebih ke buat kita jadi happy gitu loh. Jadi ketagihan biar kita mau ikut ke event itu lagi. Tapi masalah utamanya mereka di sini pengen ikut ajang volunteer adalah mereka pengen nambah pengalaman baru. Yang di dalamnya kalau kamu ikut gabung itu nanti kamu dapat apa aja sih gitu. Nah, kan bisa nih ya buat nambah CV di kerjaan kita kalau misalkan kita ngelamar kerja nanti. Ataupun kalau kamu mau wirausaha sendiri, aku juga udah punya bekal dari pengalamanku sebelum-sebelumnya. Toh, kalau kita punya jaringan banyak, juga bisa ngebantu kita untuk menunjang apa-apa aja yang udah kita punya. Dan kalau masalah temen crush atau apa, itu masalah yang maklum banget buat kita hadapin. Dan karena gini loh, kita bertemu dengan banyak orang, jadi ya pasti ada lah hal semacam itu. Nah, itu buat aku jadi lebih tahu gimana caranya kita saling menghormati satu sama lain. Ya, kalau kamu pengen diberlakukan baik, ya kamu harus perlakukan baik orang gitu. Masalahnya, gini nih, gimana kalau dalam sebuah organisasi itu kita udah gak sevisi lagi? Nah loh, gimana coba kalau kayak gitu? Oke, mungkin kita punya solusi. Tapi buat kamu anak organisasi, tau lah, kalau dari zaman nenek moyang, organisasi itu dibentuk ya kayak gitu. Kita mau ngerubah aja sulit. Dan kita taunya hal-hal problematika semacam itu kalau kita udah masuk ke dalamnya kan. Dan yang aku lakuin ya paling cuma bisa ngasih saran aja. Toh ya kita di situ dari berbagai kepala yang berbeda-beda yang harus dijadiin satu gitu loh. Karena kita mau menempuh jalan satu, kan memang harus ada komunikasi yang sehat dan memang harus ada yang ngalah satu sama lainnya gitu. Dan di sini aku pengen pesan aja buat kalian. Ikutlah organisasi yang itu dari hati nuranimu, bukan karena paksaan ataupun cuman pengen ikut-ikutan aja. Entar biar bisa lebih famous, aku ikut ini. Enggak gitu cuy. Karena di situ kita kan pengabdian ya. Dan kita juga harus bisa ngatur waktu banget. Terus jangan baperan, karena kita bakal ketemu banyak orang dengan sifat yang berbeda-beda. So, good luck. Ya, oke, good luck ya buat kamu yang pengen nyoba atau meneruskan di dunia volunteering. Itu tadi cerita dari seorang sender, semoga bermanfaat buat kamu. Sebelum kita akhiri, ya emang gini sih ya, ngebahas tentang dunia pengabdian atau volunteering yang udah kamu lakuin bakal ada cerita menarik di baliknya. Kayak ini nih, pengabdian acara-acara besar aja udah aku lewatin. Terus pengabdian buat kamu kapan aku jalanin?